Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما كثيرا. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اسمعوا قوله تعالى في محكم تنزيله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman dengan hari akhir dan menegakkan salat dan menunaikan zakat, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Maka moga-moga merekalah orang-orang yang termasuk golongan yang diberi hidayah. Firman Allah surat At-Taubah surat ke-9 ayat ke-18. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat Isya dan qiyam Ramadan rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang dengan izinnya sampai malam ke-23 ini kita masih diberi peluang, masih diberi kesehatan, kesempatan dan keimanan, sehingga kembali kita bisa hadir di rumahnya yang mulia ini untuk mengisi waktu-waktu yang sangat mulia dan mahal di hari Ramadan, baik siang ataupun malam. Mudah-mudahan kita bisa mensyukuri nikmat amal saleh dan ibadah ini sehingga nanti Allah tambahkan dengan ibadah dan amal saleh yang lainnya. Selawat berserta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga Allah membimbing kita untuk senantiasa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai beliau, mencintai keluarga dan sahabatnya, mencintai sunnah-sunnah dan ajarannya, dan semoga kelak di akhirat kita berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, tausiah kita malam hari ini saya beri judul Ammarul Masajid, para pemakmur masjid. Bertolak dari firman Allah Subhanahu wa taala,
ayat ke-18 dari surat ke-9 surat Taubah yang kita bacakan tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah." Pakar bahasa Arab mengatakan kalau kita menemukan kalimat innama itu dinamakan dengan adatul hasr, alat untuk membatasi, hanya itu saja, di luar itu enggak masuk. Innamal mu'minuna ikhwah, hanya orang beriman yang bisa bersaudara, orang muslim belum tentu. Karena kalau iman hilang persaudaraan. Maka innama digunakan untuk membatasi cakupan. Hanya yang itu saja yang masuk dalam cakupan. Hanya itu saja yang masuk dalam kategori. Innama ya'muru masajidallah. Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah, lalu disebut satu persatu. Man amana billahi wal yaumil akhir, orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Wa aqamas shalah wa ataz zakah, mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat. Walam yakhsha illallah, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Para ulama menjelaskan apa yang dimaksud dengan memakmurkan masjid. Memang ada dua makna. Yang pertama maknanya adalah yang membangun masjid. Karena cukup banyak hadis-hadis yang menyebutkan begitu. Dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man bana masjidan yabtaghi bihi wajha Allah, banallahu lahu mislahu fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridha Allah, niscaya Allah akan bangun untuk dia seperti yang dia bangun di dunia, di surga kelak. Maksudnya Allah ganti nanti seperti apa yang dia bangun diganti di surga. Pasti lebih baik, karena benda-benda surga semuanya lebih baik daripada benda-benda dunia. Artinya lagi, orang yang bangun masjid di dunia kalau mati dalam keadaan iman dan Islam pasti masuk surga, karena dia sudah dibangunkan rumah oleh Allah di surga. Tak mungkin dia nginapnya di neraka. Pasti dia nginapnya di surga. Allah sudah bangunkan untuknya. Bahkan ada hadis versi kedua, hadis ini juga sahih. Man bana masjidan walau kamafhasi qitah, siapa yang bangun masjid walaupun sebesar sarang burung. Ini hadis ini namanya mubalaghah, hiperbol bahasa kitanya. Digambarkan saking kecilnya. Mana ada masjid sebesar sarang burung? Gimana cara sholatnya? Tapi Rasul ingin menggambarkan sekecil apapun masjid kita bangun, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangun untuk dia rumah di surga. Maka dari hadis ini para ulama menjelaskan kategori pemakmur masjid itu yang pertama ikut membangun masjid. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita berlomba-lomba berpartisipasi membangun masjid. Kalau Bapak Ibu lagi bangun masjid di kelurahannya, di nagarinya, jangan beri banyak ruang untuk orang lain menyumbang. Kalau bisa kita yang paling banyak nyumbangnya, karena kita yang akan memakainya nanti, kita yang akan memakmurkannya. Dan janji Allah tadi diganti di surga seperti yang kita bangun, atau bahkan sekecil apapun diganti dengan sebuah rumah di surga. Maka dari hadis ini, pemakmur masjid kata para ulama adalah orang yang ikut serta membangun masjid sehingga bagus, kondusif untuk beribadah.
Tapi makna yang kedua ini yang lebih dalam. Imam Ibnu Jarir At-Tabari ketika menafsirkan ayat 18 surah Taubah tadi mengatakan innama ya'muru masajidallah, hanyalah yang memakmurkan masjid Allah itu siapa? Orang-orang yang memenuhi syarat-syarat memakmurkannya. Bukan sekadar dia bikin ramai masjid. Tidak. Bukan sekadar dia memenuhi masjid sehingga ramai kesannya. Tidak. Orangnya siapa? Orang yang tauhidnya benar. Amana billahi wal yaumil akhir. Jadi kalau ingin masuk dalam kategori para pemakmur masjid, ammarul masjid judul yang kita berikan tadi, tauhidnya mesti lurus. Tidak terlibat dalam perbuatan syirik, main dukun, main mantra, percaya dengan bunyi-bunyian, yakin dengan ramalan-ramalan, percaya dengan tebakan-tebakan, mengatur nasibnya dengan hari baik, hari tak baik. Ini tauhidnya sedang terganggu. Kurang beriman kepada Allah. Ada orang keluar rumah melintas kucing hitam, langsung dia berpikir, Allah nak kata jadi kok. Itulah terganggu keimanan kepada Allah. Hari Jumat tanggal 13 judulnya Kliwon katanya. Ini Jumat celaka ini. Bapak Ibu silakan masuk ke hotel-hotel di Indonesia ini, cari lantai 13 dan cari lantai 4. Mayoritas tidak ada yang berani ngasih nomor lantainya, nomor 4 dan nomor 13. Carilah. Biasanya dibuat 3A, 3B, habis itu 5. Carilah hotel di Sumbar ini. Imannya bermasalah. Tidak ada lantai 13, cobalah. Jadi kalau orang taat yang punya hotel, dia kasih nomor 13. Lihat hotel-hotel di Masjidil Haram, di sekitar Masjid Nabawi, ada lantai 13 ini. Pergilah hotel-hotel di Jakarta, di Tanah Abang, tidak ada lantai 4, angka sial kata sebagian orang. Tidak ada lantai 13, angka sial kata sebagian orang. Imannya bermasalah. Jadi yang menjadi pemakmur masjid, orang yang tauhidnya benar. Man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salata wa ata zakah, ibadahnya bagus, ibadahnya rapi, dan barometer kebagusan ibadah seorang mukmin itu adalah solat, zakat. Aqama as-salah wa ata zakah, ini seringkali bersandingan dalam ayat ini. Aqamus salah wa atau zakah, itu barometer kesolehan ibadah seseorang, kesolehan seorang muslim. Mari kita hadirkan. Ada orang sholat rajin, disiplin, giliran dikejar zakat menghindar. Mari Bapak Ibu kita biasakan catat rezeki-rezeki yang Allah beri di kita. Kalau punya komputer, catat di laptop, catat di Excel. Bara piti yang diterima dari Allah, hitung, keluarkan zakatnya. Masa dengan Allah kita berhitung-hitung. Walam yakhsha illallah, tawakalnya luar biasa. Para pemakmur masjid ini, dia tidak khawatir dan tidak gentar kecuali hanya kepada Allah. Maka dia tak ada beban di tengah masyarakat. Tidak terganggu mau dipuji oleh orang gara-gara ke masjid, atau dicela oleh orang gara-gara nggak ke masjid, nggak ngaruh. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf kalau saya pakai istilah yang kurang tepat. Kita harus akui kalau datang bulan Ramadan, alhamdulillah ramai masjid kita. Kita akui juga memang banyak wajah-wajah baru di masjid. Tapi mari kita lanjutkan setelah Ramadan. Kenapa kita merasa segan tidak hadir tarawih? Segan maknanya tidak hadir tarawih. Tarawih sunat, solat isya wajib, solat maghrib wajib. Harus segan kepada Allah kalau tidak hadir di rumahnya di solat-solat wajib. Maka Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan para pemakmur masjid adalah orang-orang yang memenuhi syarat-syarat pemakmurnya. Rapi tauhidnya, bagus ibadahnya, luar biasa dia. Tidak ada yang dia khawatirkan di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis sahih
Hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Syekh Albani. Beliau letakkan dalam kitabnya Silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Hadis qudsi ketika Rasulullah SAW bersabda, Yaqulullahu yaumal qiyamah. Allah berkata pada hari kiamat, menyeru, Aina jirani, aina jirani. Mana tetanggaku? Mana tetanggaku, kata Allah. Fataqulul malaikah. Maka menjawablah malaikat. Menjawab tidak menjawab, tapi menjawab dengan pertanyaan. Waman yanbaghi an yujawiraka ya rabbal alamin. Sialah kira-kira nan bisa jadi tetangga engkau, wahai Tuhan semesta alam. Jadi Allah menyeru, mana tetanggaku, mana tetanggaku. Malaikat bertanya, siapa kira-kira yang patut, yang layak jadi tetangga Allah? Maka Allah menjawab, Aina ammarul masajid. Mana dia pemakmur masjid. Jadi istilah ammarul masajid ada dalam hadis. Maka para pemakmur masjidlah yang menjadi tetangga Allah, yang Allah cari-cari nanti di akhirat. Dan kalau kita dicari oleh Allah, tentu kita akan diistimewakan. Jangankan dicari, senang Allah bertemu dengan kita, kita dijamin masuk surga. Dalam hadis sahih Rasulullah SAW mengatakan, Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Siapa yang senang bertemu dengan Allah, senang Allah bertemu dengan dia. Abu Hurairah, sahabat Nabi yang mulia, memang terlambat dia masuk Islam. 3 tahun menjelang Rasulullah wafat, dia baru masuk Islam. Tapi 3 tahun itu bernilai lebih dari 20 tahun. Sehingga dia sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, mengalahkan Aisyah, mengalahkan Ali, mengalahkan Anas bin Malik. Lebih di sekitar 6.000 hadis riwayat Abu Hurairah. Ketika dia mau meninggal dunia, dia menangis. Dia menangis. Ditanya orang-orang menjenguknya ketika dia sakit sakratul maut, apa yang kau tangiskan wahai Abu Hurairah? Engkau sahabat Nabi yang mulia. Setiap kita membaca hadisnya an Abi Hurairah, setiap kita baca ucapan-ucapan Nabi yang dari Abu Hurairah, masuk pahala Abu Hurairah situ. Karena dia yang berjasa meriwayatkan sampai ke kita. Apa yang kau tangisi? Abu Hurairah mengatakan, saya tidak tahu jalan saya ke depan, apakah masuk surga atau masuk neraka. Ya Allah, Bapak Ibu, sekali Abu Hurairah yang amal solehnya tidak terhitung, tidak terbandingkan kalau dengan kita. Ragu, tidak percaya diri. Kira-kira kita ini di manalah posisi kita? Lalu dia katakan, Ya Allah, aku sangat mencintai bertemu denganmu. Aku berharap engkau mencintai bertemu dengan aku. Senang Allah bertemu dengan kita, alamat selamat. Itulah orang yang kadang kita saksikan ketika dia wafat, wajahnya seperti tersenyum. Karena dia senang bertemu dengan Allah, Allah bersenang juga bertemu dengan dia. Sebaliknya ada orang yang benci, tidak senang bertemu dengan Allah, maka Allah enggak senang bertemu dengan dia, wajahnya penuh ketakutan dan mencekam di saat sakratul maut. Maka kemudian doa Abu Hurairah dijawab oleh Allah dengan mewafatkannya di hari itu. Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat, madrasah Ramadan mungkin akan segera berakhir. Kita sudah di malam 23, tapi kita sudah digiringnya menjadi ammarul masajid, para pemakmur masjid. Mari kita lanjutkan selepas Ramadan, kita masih gemar ke masjid. 5 waktu bagi kita harga mati. Solat kita, solat wajib kita adalah di masjid, agar kemudian kita termasuk orang-orang yang dicari-cari oleh Allah di hari akhirat kelak. Aina jirani, aina jirani. Mana tetanggaku, mana tetanggaku. Siapa mereka? Ammarul masajid. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wallahu a'la wa a'lam bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.